Ya, kemudian kita melanjutkan pada metode garis lidik. Nah, metode garis lidik ini sama saja ya. Jadi tujuannya kita akan mencari nilai optimum, yaitu nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi tujuan atau fungsi objektif yang diketahui. Nah, jadi contohnya ini ya, tentukan nilai maksimum dari fx, y sama dengan 3x plus 4y dengan kendala ini. Nah, perlu diketahui bahwa ketika kita menggunakan metode ini, pengukurannya harus pas ya. Jadi semisal kemarin kita menggunakan uji titik pojok itu kan saya ngasal ya, jadi jaraknya ngasal, tidak 1 cm tidak 1 cm ya, jadi ngasal. Tapi kalau ini harus benar, jadi ini harus menggunakan penggaris yang jaraknya sama. Kemarin pun juga begitu, sebenarnya harus menggunakan penggaris sehingga ukurannya pas ya. Nah, ini kita akan mengerjakan langsung pada tahap pertama, yaitu menentukan daerah penyelesaian. Ya, ini saya sudah menggambar koordinat kartesiusnya. Tinggal kita cari titik potongnya, yaitu misal ya, ditulis di sini saja. 2x plus y kita sama dengan K6 saja untuk mudah penghitungannya. Misalkan garis G. Jadi semisal ya, untuk x, y, dan x, y, ketika x-nya 0, y-nya adalah 6, sehingga koordinatnya 0,6. Untuk y-nya yang 0, maka x-nya adalah 3, yaitu 3,0. Jadi, karena ini kurang dari semua ya, kurang dari 6, berarti kan garisnya ke bawah, kurang dari 5 juga ke bawah, x-nya positif, y-nya positif, sehingga dp-nya di tengah-tengah sini. Atau misal kita tulis, kita arsir di sini. Nah, jadi ini ada titik apa saja? Titik pojoknya misal itu saja ya, ini O, ini A, B, C. Nah, ini hanya penamaan saja. Kita tidak menggunakan uji titik pojok, tapi menggunakan garis lidik. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan, bagaimana sih kita membuat garis lidiknya? Jadi, tadi sudah diketahui ya, fungsi objektifnya tadi apa? 3x plus 4y. Jadi, garis lidik itu kita dengan menggunakan bantuan garis fungsi objektifnya atau fungsi sasarannya. Jadi kita misalkan ini sama dengan K. K itu adalah suatu bilangan atau angka berapapun, bilangan real atau bilangan positif 5, 10, 13, 20 dan seterusnya. Jadi misal ya, untuk yang pertama kita coba 3x plus 4y sama dengan 12. Nah, dari sini kita tahu bahwa menggunakan tadi ya, bantuan ini, titik potongnya, berarti ketika x-nya 0, y-nya sama dengan berapa? 3. Ketika y-nya 0, maka x-nya berapa? 4. Sehingga koordinatnya 0,3 dan 4,0. Nah, kita langsung buat saja di sini. Ini kan 0,3 dan 4,0. 0,3 di sini 1 2 3. Ini 3 ya. 4,0 di sini sehingga kita sambung. Nah, ini kita misalkan garis lidik ya. Selidik 1, garis lidik yang pertama. Nah, ini penerapannya yaitu
kita harus menggeser garis lidik ini. Jika dia di dalam daerah penyelesaian, maka daerah yang paling atas atau yang paling terakhir terkena pergeseran garis ini, maka dia adalah maksimum. Sedangkan dia yang mendekati 0,0 atau pusat dan dia yang paling terakhir menyentuh garis lidik, maka dia yang minimum. Ya, jadi begini. Ini garis lidiknya. Kan di sini ya garis lidiknya. Nah, kita geser pelan-pelan, harus sejajar seperti ini. Ya. Dia masih bertemu dengan B, padahal C itu juga daerah penyelesaian, berarti bisa naik lagi dan dia yang terakhir terkena garis lidik, maka dia yang menjadi nilai atau titik, dia menjadi titik maksimum, dimana titiknya ini titik C ya, berapa, 0,5 kan, berarti ini dia berada di sumbu Y di angka 5, berarti 0,5. Nah, ketika C 0,5 ini kita substitusikan ke fungsi tujuan tadi, maka dia akan menjadi nilai maksimum. Jadi kita ketahui ya tadi C 0,5, sehingga nilai maksimumnya yaitu 3x plus 4y sama dengan 3 dikali 0 ditambah 4 dikali 5 sama dengan ini 0, berarti 20. Jadi nilai maksimumnya adalah 20. Seperti itu. Kemudian ada contoh lain. Misal saya ganti ya. Untuk K-nya ini kan tadi saya 12. Misal 3x plus 4y sama dengan 24. Nah, jadi begini. Fungsinya ini harus sama. Jadi untuk menentukan garis, untuk menjaga garisnya itu gradiennya sama, sejajar. Tinggal kita mau ngubah K-nya mau 12 atau berapapun. Misal ini saya 12 yang pertama, 24 ya yang kedua. Berarti ini koordinatnya berapa? Langsung saja ya. Ketika x-nya 0, berarti y-nya berapa? 6. Dan ketika y-nya 0, berarti 3x sama dengan 24, x-nya 8. Ya. Kita garis untuk garis lidik yang kedua ya, 0,6 dan 8,0. Kita sambung. Ini GS yang kedua. Karena dia posisi kan ini ya, ini adalah arsiran atau daerah penyelesaian. Berarti garis yang kedua ini, garis lidik yang kedua kan dia di luar arsiran, sehingga kita harus menggeser ke kiri. Nah, kalau konsepnya adalah garis lidiknya di luar daerah penyelesaian, maka ketika kita menggeser ke kiri, daerah pertama yang menyentuh salah satu titik daerah penyelesaian, maka dia adalah sebagai titik maksimum. Jadi seperti ini. Ini garis lidik yang kedua ya, contoh yang kedua. Maka ketika kita menggeser, kita seimbangkan ya, harus sejajar. Nah, yang pertama kena adalah yang titik 0,5, jadi titik C. Jadi sama saja ya, berarti dia menjadi titik maksimum, dimana jika nilai C koordinatnya 0,5 kita masukkan ke fungsi tujuannya, maka dia akan menjadi nilai maksimum. Seperti itu. Ya, terima kasih. Sementara itu dulu yang saya sampaikan. Nanti saya akan memberikan link untuk menjadi tambahan pembelajaran pada materi nilai optimum pada program linear. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.